Anak Allah adalah Allah. Anak monyet adalah monyet. Anak ayam adalah ayam. Betul nggak? Jika Tuhan turun menjadi manusia, siapa menjaga langit dan dunia? Jika Tuhan lapar dan juga dahaga, apakah Tuhan bergantung pada makanan manusia? Jika Tuhan tidur dan harus berdoa, siapa yang menerima doanya? Jika Tuhan wafat di atas dunia, siapa yang mengatur hidup sesudahnya? Kalau soal Yesus terangkat, Anda itu kemana-mana lah. Tapi itu tadi, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan, Bang? Jadi masalahnya di mana itu? Masalahnya Yang Yesus mana bukan maksudnya? Tuhan. Yesus kan Tuhan, Abang. Bapak lah yang Kenapa? Tuhan. Kenapa ibu bilang Yesus bukan Tuhan? Lah di situ datanya Matius 11:25. Coba ibu buka dulu Lukas 1 ayat 32, apa dikatakan di situ? Malaikat sendiri yang mengatakan itu kepada Maria. Coba apa? Ibu Aduh, pasti Mbak, ini. abang ini. Aduh, Bun, Itu jangan saya mau, bilang Bun. anak Allah yang Ini maha sudah- tinggi katanya. Tunggu dulu. Sudah diulang dari tadi. Itu Matius yang Anda sebutkan itu. Tunggu dulu, saya mute dulu ya. Matius yang Anda sebutkan itu tidak ada menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bilang apa tuh, coba dibaca yang jelas. Lukas, Bun. Baca Lukas. yang jelas ya. Enggak, suruh dia baca yang jelas. Buka dulu mute-nya, buka dulu. Lukas itu yang dia sampaikan, Bun, itu bukan Tuhan, Tuan. Bukan Tuhan, anak yang tinggi. Walaupun anggaplah bahasa Indonesianya Tuhan, tapi tidak ada menyatakan bahwa itu dia diangkat, dibilang sama malaikat bahwa Maria akan melahirkan Tuhan. Nggak ada, Bun. Coba Bang, baca Bang. Ya memang nggak ada. Iya, tapi dia ngotot dari tadi. Gimana memahaminya itu? Gimana? Coba dibaca, coba Bang, yang bagus. Gini loh, kata Gabriel kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki orang, Bang. Tiba-tiba di Lukas ditulis yang lahir Tuhan. Itu harusnya kalian itu yang punya akal harusnya berpikir, kok yang disampaikan Gabriel ini seorang anak laki-laki, tiba-tiba Lukas menulis yang lahir Tuhan. Harusnya berpikir, Bang. Sementara si Ya. bapak ini tadi, Bapak si yang abang berpikir. ini baca, lain lagi juga, Bun. Diangkat jadi manusia yang menjadi besar, tinggi. Tapi nggak ada dibilang situ menjadi Tuhan. Nggak ada. Nggak ada satupun datang. Nggak ada. Makanya, dia sendiri bingung. Bagaimana bisa jadi Tuhan? Makanya saya bilang, mereka-mereka ini nih, udah kelamaan dari bayi, didoktrin, didogma. Bahwa pokoknya Tuhan Yesus, lo percaya aja, lo nggak percaya lo. Ada tuh pendeta yang ngusir muridnya, ngusir jemaatnya karena tidak mendengar omongan dia, membantah gitu loh, membantah. Akhirnya dikeluarkan dari jemaatnya. Itu ngadu di Komal berapa orang tuh, bukan satu. Ada beberapa orang waktu itu. Cuma ya kita nanggepinnya ya itu urusan intern Anda kan gitu kan. Akhirnya dia belajar ya dia tetap jadi Kristen tapi dia belajar lebih banyak. Akhirnya dia jadi Unitarian ya Bun ya kalau nggak salah ya. Dia yang nggak percaya Yesus adalah Tuhan satu. Iya, Unitarian. Gini, Bun. Ah, Betul, Bun. Nah, gini. Ketika Gabriel menyampaikan ke Maria, Gabriel langsung mendatangi Maria. Ini cerita kisah tentang telah lahir di Lukas. Ya, itu gembala. Gembala pun itu menggembalakan ternaknya malam. Di bulan kelahirannya itu Natal kan 12. Mana ada gembala menggembalakan ternaknya di malam Natal musim salju begitu. Alam 12. Bunda itu Dengar dulu. jangan Bentar dulu Bang, Abang. Ini ceritanya gini. Sudah selesai itu dari dulu ke dulu Ceritanya dan gini, dibahas Abang. itu Bunda masalah itu. Dengar, oke, dengar dulu Bang ya. Ketika akan disampaikan Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, Gabriel mendatangi Maria langsung kan. Nah, ketika akan lahir Yesus ini, kenapa ini malaikat menyampaikan kepada gembala? Terus gembala ini siapa? Kan gembala ini yang menyampaikan ke Maria. Gembala ini siapa? Nggak jelas ini gembala siapa. Gelap gulita. Kenapa nggak malaikat itu langsung ke Maria? Kenapa melalui gembala yang nggak jelas?
Kemudian turunlah malaikat menemui segerombolan gembala yang menggembalakan ternaknya. Aku ini hafal Bibelmu, tahu ceritanya gimana? Kenapa Gabriel Gini menjambangi aja Bunda, malaikat dengarlah Bunda ya. Kalau menemui kita mau gembala? mau merujuk Itu bahasanya kejanggalan Yesus ya. itu Dengar, siapa? dengar Bang, Dengar biar lah kau ya, pintar. Lukas 1. Biar Ya, kau pintar aduh. sedikit, tolong dengar dulu, biar berjalan sedikit pikiranmu, Bang. Malaikat ini siapa? Oke Bang, oke Bu. Malaikat ini siapa, Bang? Nggak jelas siapa malaikatnya. Diceritakan di situ, malaikat menemui segerombolan gembala, menyampaikan yang lahir Tuhan. Itu janggal ya. Siapa gembala ini? Kenapa? Apa pentingnya gembala ini? Nggak jelas siapa. Padahal yang lahir ini Tuhan kan? Lalu gembala lah yang menyampaikan kepada Maria. Oke. Kedua, original Bibelmu di situ kurios. Ya. Tuan kalau kurios. Kemudian kita baca teksnya. Hari ini telah lahir Kristus. Kristus itu apa, Bang? Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Kristus ya. Jadi konteksnya begini bunyinya ya. Hari ini telah lahir orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kan di situ Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi 3 poin Ya. itu yang harus Anda belajar. Apa arti Kristus? Ya. Di situ arti kata Yang Kristus diurapi. itu karena itu bahasa Yunani artinya orang yang diurapi. Jadi Yesus ini orang, Bang, manusia, Bang. Diurapi, Bang. 3 poin tuh harus Anda pelajari di situ. Jangan cuma modal imani. Kenapa ya teman-teman Kristen ini? Cuma modal imani, dia kemudian berhayal menafsir Bunda, seenaknya. biar Kenapa? kejawab Bunda. Mereka Jangan nyaman. lari-lari kemana-mana Bunda. Bentar, Orang Bun. Kristen, Mereka nyaman. Kita Kalian yang nyaman. berhadapan, jangan kena orang Kristen. Ya kalian Udah, Bunda, nyaman biar ku jawab. kalian nyaman di Kristen karena kalian malas terikat dengan aturan-aturan. Di Kristen nggak ada aturan. Enggak Bunda, enggak bicara Kristen tuh malas ini, enggak, bukan bicara itu. Kristen itu udah Terus? fix, udah final, udah Terus ini. kenapa ada nggak berpikir? mengapain. Kenapa kalian nggak berpikir bahwa kata Gabriel Makanya yang mau engkau akan dipikirkan. melahirkan? Kata Gabriel engkau akan melahirkan orang, Bang. Tiba-tiba Lukas menulis, Lukas pun benar karena di situ tertulis Kristus. Hari ini Makanya saya telah mau lahir Kristus. menjawab, Bunda terus mengomong ini udah lobet baterainya, yang mau mana yang mau kita Ya, bahas ini kenapa? Bunda, biar Kenapa saya Bibelmu? jawab. Kenapa? Tolong dijawab. Kenapa Bibelmu penuh dengan kontradiksi? Itu kan menurut Bunda yang kontradiksi. Sebenarnya Kata tidak ada yang Gabriel- kontradiksi. kata Janganlah Bunda Gabriel- saat menyaut. Aduh, kita kan Bang. mau ngomong. Nah. Bunda ngomong saya diam. Bisa buktikan, Sekarang saya buktikan. berjelaskan. Saya buktikan kontradiksinya ya. Kontradiksinya begini Iya, ya. Bunda bilang Nih. kontradiksi, saya bilang tidak. Nah, Kan makanya itu ini sekarang saya saya mau buktikan. menjawab ini. Kau Saya bantah mau menjawab, bahwa Bunda. kau bilang tidak kontradiksi, ini saya buktikan ya. Gabriel mendatangi Maria, kata Gabriel, engkau akan melahirkan orang. Gabriel tidak berkata Masalahnya- engkau akan melahirkan Tuhan, orang. Bunda, biar saya jawab Bunda. Kalau Nah, Bunda jawab, terus jawab. ngomel aja, kayak mana saya menjawab? Bunda motong-motong, saya jawab motong. Silakan, Itu kan nggak silakan. ini. Kata Gabriel, engkau akan melahirkan orang. Iya, Bunda, Tiba-tiba saya kau jawab. tuhankan. Ya, jawab. Aduh, pening kepalaku Bunda, bundaku, Kau ngarang Bunda. bebas bang, kau pening. Saya tidak mau mengarang Bunda. Silakan. Kenapa Yang tertulis di tiba-tiba- Alkitab saya terangkan, saya sampaikan, saya beritakan. Yang tidak tertulis di Alkitab saya tidak mau. Nah, Nah, ini- pertanyaan saya ulang ya pertanyaan saya. Gabriel menyatakan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki orang. Tiba-tiba kenapa kau tuhankan Yesus padahal yang dilahirkan Maria orang? Coba jawab bang. Udah. Nggak Silakan. ngomong lagi kan Bunda. Ya kalau Lobet kau baterai ngeyel, 5% nih, kalau kau 5% ngeyel nanti bang, mati. kalau kau ngeyel bang akan kubantah. Ini bukan gereja. Iya Bunda, aku tidak ngeyel. Nanti kalau Silakan. Bunda membantah, nanti aja setelah kita berjumpa kembali, saya akan hadir terus. Saya ini anggap semua saudara saya. Saya tidak mau untuk kita tentang masalah akidah itu biarlah kita saling ini
meyakini masing-masing, tapi kita tetap prinsipnya saudara. Tidak, Saudaraku Bang. Kau di Komal Muslim, kalau kau mau menyesatkan, kita luruskan. Saya tidak dari tadi tidak ada mau menyesatkan Coba Bunda. kau jawab, Bang. Saya Coba kau jawab. apa yang saya Kata Gabriel, engkau kan melahirkan orang. Kenapa tiba-tiba kau anggap Yesus Tuhan? Coba. Dia Orang ini jawab. kau Tuhan. dengar Bunda baik-baik ya Bunda. Ya. Ini kalau bicara tentang Ya, Bun. kelahiran Yesus Kristus, dengar diam. Kalau bicara tentang kelahiran Yesus Kristus, kenapa dia datang? Ini bicara konsep dosa. Kenapa dia manusia Nah, yang kan lahir? kemana-mana kan? Loh, tuh lah. Bunda kayak Saya mana bertanya, yang disampaikan Gabriel. Gini Bunda, dengar ya Bunda. Kalau saya nih, menerangkan, Bunda Bunda, tolong diam di-mute dulu. dulu, Bun. Saya bisa. Bunda, Kok lari tolong kemana-mana, di-mute dulu, belum Bun. lagi saya mengatakan. Bu, Pak, apakah di dalam perut Maria ini tiba-tiba Yesus berubah jadi Tuhan? Tadi udah Bun, tadi udah dibahas itu. Memang dia nggak nyambung tadi, tapi Oh, oke lah. Lanjut. Ngeyel memang ya, Bun ya. Oke lah. Capek nggak, dong. maksudnya dia punya prinsip sendiri, makanya saya suruh dia belajar antara perkataan Yesus sama perkataan Paulus yang bertolak belakang. Biar aja nanti kembali lagi, mungkin lebih memahami. Untuk sekarang ini memang si Bapak tetap kekeh bahwa Yesus itu Tuhan. Benar nggak Pak? Coba buka Pak itunya Pak, Bang. Buka mute-nya. Ya kan seperti itu tadi kan? Jadi, ya, nggak apa-apa. Urusan masalah imam, masalah nabi, masalah guru, rasul yang disematkan di dalam diri Yesus Kristus, kami sama Bang Dalbo sudah sepakat sama. Tapi di dalam hal itu saya ada lebihnya lagi. Saya masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Ya. Juru Selamat. Sudah selesai di situ. Jadi nanti gini Bang, benar nggak apa-apa. Kan itu kan keimanannya si Abang kan bahwa mengaku bahwa Yesus itu tetap Tuhan. Cuma dari kita lama nih, berapa jam nih kita lama juga kan. Nah kalau bisa Lama, diambil poin-poinnya yang tadi kita sebutkan. Makanya kalau naik ke sini bawa buku kalau bisa atau catatan di teleponnya tuh dicatat nih. Oh ya Bang Dalbo bilang begini, Bunda Rahma bilang begini, Bunda Mila bilang begini, Jun bilang begini, Papi Gembala. Dicatat aja. Catat nanti dikomparkan lagi, diadukan lagi, dilihat lagi bagaimana gitu loh. Apa masuk di akal, apa enggak? Kalau enggak naik lagi, tanya lagi. Itu kan nggak masalah begitu. Nggak masalah, pas itu Bun. Iya. Dengan begitu. Soalnya dia Bun dari tadi ya pokoknya dia dengar kita, dia mungkin mencatat, si Abang kita suruh catat kan tadi kan bagaimana Paulus itu berlawanan daripada Yesus, kan masih belum percaya karena selama ini kan nggak pernah tahu kalau Paulus sama Yesus itu bertolak belakang. Tapi nggak apa-apa, kan kayak gini nih nggak mungkin sehari 2 hari, bisa tahunan belajarnya. Itu. Betul. Ya sini Miko. Tapi kalau Itu aja kalau kalau di pikirannya cuma modal imani, tidak mau berpikir jernih ya. Karena merasa Justru nyaman itu di si Kristen, Abang nggak ada aturan, ya sulit. Tapi si Harusnya Abang belajar. ini justru baru ya Bang. Saya tanya nggak? Baru kan naik sini kan? Atau udah biasa? Baru ini Bun. Baru diundang Bang Bunda Dalbo. Rahma. Ya, ini baru tapi dia ini termasuk yang baik dari tadi nggak pernah Ya betul. hujat atau apa tuh enggak. Jadi kita justru senang sama yang begini ya. Masalah terima nggak terima kan urusan masing-masing. Poin kedua bilang Yang penting kita udah menyampaikan bahwa seperti ini. Nah nanti si Bapak kalau memang dia memang kepengen tahu keimanannya sama Yesus atau sama Paulus atau sama apa, ya dia harus menggali lagi tuh ininya Bibelnya sendiri gitu loh. Bener nggak nih? Jangan-jangan si Bang Dalbo penghujat, jangan-jangan si Bunda Mila penghujat, kan bisa begitu kalau kita bohong kan? Tuh. Kalau saya bilang ya begitu kali ya. Ini nggak pakai baju nih, enggak Bun. panas. Makanya kepanasan Bun.
Nggak ada Kenapa orang hasilnya. Kristen itu senang nggak pakai baju, Bun? Karena apa? Panas badannya. Babi itu kan panas, Bun. Anjing panas tuh. Aduh, sampai ke situnya lagi yang kita bahas. Bunda Bang, Rama, Bang, Bunda Mila. rata-rata mereka yang diskusi orang, rata-rata yang diskusi Kristen, Bang, itu nggak pakai baju loh. Siang Sumpah. kali ya, siang panas kali Bun. Tapi Saya maaf, sebelum saya tanya, si abang nih di Manado apa di mana? di Sumatera Utara, Bun. Oh panas di situ, Medan ya. Di Brastagi apa di mana? Panas. Coba. Enggak, Bun, kalau Brastagi dingin. Di apa di Bung? Di Liserdang, Oh Deli Serdang. Medan. Iya, Medan. teman saya di situ. Ya Brastagi benar dingin. Ya wajar lah Bun. Berarti ini ya, dataran tinggi kalau dingin ya. Tapi memang ya selama kita berdiskusi dengan saudara Kristen itu banyak ya. 90% tuh diskusi nggak pakai baju loh. Naik komal nggak pakai Bun, baju. saya sebelum diskusi udah buka baju, Bun, sama Bang Dalbo tadi. Sebelum diskusi udah buka baju, saya bilang, Saya nggak perhatian. on cam lah kata Bang Dalbo. Bang, saya nggak pakai baju, Bang, aku bilang. Nggak apa-apa kata Bang Dalbo. Ya udah saya sebelum diskusi buka baju udah, Bun. Panas. Saya nggak perhatian. Ini dekat ke kamera kan, begitu mundur jadi lah nggak pakai baju. Tapi gini Bunda, Bang, coba Bang Saragi buka di Matius 22:37 tuh. Coba baca Bang. Kata Yesus tuh gini Bang, ya, nih, kasihilah Tuhanmu, ya kan, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Di situ sebetulnya dalil itu mengajak kita berpikir sebetulnya, bukan mengajak kita berdoktrin. Coba abang baca. Makanya di dalam Bible itu nggak pernah Elohim itu menjelaskan seperti apa keadaannya dia. Dia hanya menjelaskan sifat-sifatnya, sama dengan Islam itu yang mengajarkan tentang 20 sifat wajib Tuhan itu. Kenapa? 20 sifat wajib Tuhan itu berbeda dengan sifatnya manusia. Dia lebih tinggi, jauh, nggak ada bandingannya. Maka atas dasar itulah kenapa kita kemudian percaya bahwa Allah itu Tuhan. Karena sifatnya beda dengan makhluknya. Contoh, Allah itu Maha Pencipta. Iya kan? Bentar, Allah itu Maha Bang Jun, Pencipta. Bang Jun izin, Ya, Bunda. izin dulu Bang Jun, Iya, baru dilanjut, izin lanjut. Nah tengoklah ini, gue masa ini loh, telanjang juga. Jadi rata-rata ya 99% tuh Kristen tuh diskusi begini. Yang naik di komalnya Bang Zuma itu, pada telanjang, pada Waktu Kristen tapi ya teman kita juga udah lama gitu loh. Cuma suka ngeyel emang. Iya, lanjut. Gak apa-apa, dia enggak menghujatkan Bunda, itu kita apresiasi. Enggak sih. Minimal dia enggak menghujat. Ini luga nih belum saya jawab. Iya. Jadi ketika kita diskusi itu memang kedepankan apa ajaran yang tidak membuat polemik, tidak ada hujatan-hujatan yang membuat kita panas, tapi mengajak kita berpikir. Nah itu kan Yesus mengajak berpikir sebetulnya Bang. Dan dalam Bible itu tidak pernah Tuhan langsung menjelaskan tentang dirinya bisa berubah menjadi ini menjadi itu, melainkan doktrin-doktrin di luar dari ajaran Yesus itu sendiri. Yohanes 1 nomor 1 itu kan bukan ini himne platonis kan, bukan berasal dari Yesus. Nah, karena itu bukan dari Yesus datangnya dan sekaligus bukannya datangnya dari Tuhan, maka dia menimbulkan kontradiksi. Teman-teman Kristen setengah mati menjelaskan tentang itu. Karena datangnya memang bukan dari Tuhan. Susah mau dijelaskan, nggak bisa pakai akal yang diajak oleh Yesus. Kata Yesus kan, kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Ketika menjelaskan doktrin Tritunggal itu, ya selesai. Bang, kami ini kayak diskusi dengan teman-teman, dengan abang ini kayak gini Bang, kita lagi cerita, ini Naruto nih, Naruto itu dia terbang, dia lompat-lompat, lalu dia ini itu. Seperti itu Bang. Seperti kita sedang menceritakan hal-hal yang nggak bisa ditangkap dengan nalar kita gitu. Gitu Bang. Bener Bang. Coba Abang nanti lepaskan doktrin itu Bang. Bang Saragi kan namanya ini.
Nanti abang ketawa Marga itu, sendiri Bang. itu. Marga. Iya, marganya. Marga Saragi. Marga Saragi. Iya. Namanya sebenarnya Frankie. One Frankie sejati Saragi. Sejati Saragi. Disingkat One Coba, Press. Bang. Disingkat One Press. Bang Saragi, makna dari Matius 22:37 itu apa, Bang? Abang tadi udah menerangkan, abang bertanya lagi seolah-olah yang Enggak. abang terangkan itu ragu abang. Ya udah, kalau memang abang itu dengan akal pikiran, dengan hati yang udah, yang aminnya aja, aminnya aja. Abang bertanya lagi, abangnya pertanyaan abang tuh ragu gitu. Abang nggak ragu. Enggak ragu, saya justru yakin. Saya kepengen tahu aja dari abang tanggapannya seperti dengan apa segenap hatimu, atas dalil dengan itu. segenap Gitu. akal budimu, dengan segenap pikiranmu katanya. Itu sebenarnya untuk siapa? Sebenarnya itulah untuk orang-orang Yahudi. Kok dubling ya bang? Kayak mana? Kok bisa dubling? Bisa dubling? Masa? Aku dubling bang. Kenapa tuh? Coba lagi, Bang. Halo. Ah, Doubling enggak? enggak bang. Oh, Ah, jadi gini bang, kalau bicara tentang historinya, apa itu ada dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu, setelah itu kasihlah sesamamu. Memang orang Yahudi ini hanya taunya konsepnya dulu hanya memuji memuliakan Tuhan, tapi dari mulutnya, tapi enggak dari hatinya. Itulah orang Israel dulu. Sampai detik ini, kalau kita baca perjanjian lama sampai perjanjian baru pun, begitulah sifat-sifat orang Yahudi. Dari mulutnya aja memuji, tapi hatinya tidak. Makanya keluar bahasanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap. Nah, sekarang baru dikonfirmasi lah sama kita. Nah, dikasih konfirmasi sama kita, bahwasanya kita pun harus seperti itu. Nah, kalau kita melebihi dari diri kita sendiri, mengasihi untuk diri kita sendiri, nggak sama Tuhan, sebenarnya nggak layak kita ini. Sekarang gini loh Bang, pertanyaannya dalil tadi itu untuk orang Yahudi saja pada waktu itu atau teman-teman Kristen sekarang ini yang mengikuti Yesus? Nah makanya saya konfirmasikan bahwasanya ayat tersebut bisa juga dikenakan kepada orang Kristen saat ini. Itu loh Bang. Jadi historinya ayat itu sebenarnya itu untuk Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Itu tadi yang saya terangkan. Oke, kalau memang untuk orang teman-teman Kristen hari ini, berarti kan teman-teman Kristen diajak berpikir, betul tidak? Iya betul. Oke, kalau memang diajak berpikir, boleh nggak kemudian di dalam kitab itu ada kontradiksi? Karena kalau ada kontradiksi, maka pengikutnya akan bingung mengikuti ajaran tersebut, Bang. Sebenarnya kalau kita menyangkut hal-hal yang fundamental, yang urgen pada saat kita bilang itu kontradiksi, sebenarnya tidak. Kalau kita mau belajar dengan betul-betul paralelisme, artinya sejalan, seurut, seirama, dari kita runut dari A sampai Z perjalanannya, yang fundamental itu nggak ada yang kontradiksi loh Bang. Oke, kita ambil yang paling fundamental Bang. Oke. Bapak mengajarkan di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, dia mengajarkan bahwa dirinya kekal. Tuhan yang seperti dirinya kekal. Lalu dia mengajarkan lagi, Tuhan yang seperti dirinya itu cuma satu, nggak ada yang lain. Lalu ada ajaran mengatakan bahwa Tuhan itu boleh mati. Tuhan boleh tidak kekal. Padahal yang di perjanjian lama mengajarkan apapun yang namanya Tuhan itu harus kekal, baru bisa dikatakan Tuhan. Nah itu gimana menurutnya Bang Siagian? Saragi, jangan mengganti. Ya Saragi, sorry. Nanti marah Saragi. Ketutup. Ya udah skip lah, maaf aku salah. Gimana Bang? Oke, kalau menyangkut tentang hal itu Bang, kita harus betul-betul benar-benar mau belajar. Kenapa aku bilang mau belajar? Memang di dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu tidak kekal, Allah itu tidak berubah, Allah itu segala semua otoritas semua dia. Ah, tapi harus ingat Bang, itu yang penting. Memang dikatakan di situ bahwasanya Allah itu Esa, tapi Esa itu bukan berdiri tunggal, dia ada berbentuk jamaknya.
Oke, kita skip esanya dulu. Kita masuk ke materi tentang Tuhan itu mati. Menurut ajaran tersebut, boleh nggak kita meyakini bahwa Tuhan itu mati? Tuhan nggak pernah mati, Bang. Yang mati kemanusiaan. Ah, kemanusiaannya. Kalau dalilnya ada di dalam Bible mengatakan Tuhan itu mati, gimana? Tidak ada sih, Bang. Yakin? Yakin, coba, Bang. Aku mau belajar Oke. dulu. Iya. Mau Ini ya, belajar Bang. kalau bilang Tuhan itu Ini mati. ya Bang nih, tapi gak apa-apa. Ada bagusnya juga kita diskusi kan pada akhirnya. Iya, karena aku kan orangnya kan awam juga sih. Nggak ngotot-ngotot sih. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan ini Bang ya, kita pelan-pelan ya. Iya, Bang. Di mana kemarin itu saya lupa. Bukan di kisah para rasul. Sabar ya Bang ya. Oke, Bang. Oke. Saya orangnya bukan penghafal yang handal, jadi Sama, Bang. mayat Tuhan aja deh. Di di Lukas 17 nomor 37 Bang. Lukas 17:37. Tunggu ya, Bang. Nih, Abang kasih Karena lihat aku aja deh. HP-ku satu, Bang ya. Nih, kasih lihat aja deh. Bayangin Kak, ada Lukas berapa? nih Lukas 17:37. Ini ada dua data yang ini Bang. Nih, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat Tuhan? Ah, coba. Mayat Tuhan Bang. Kalau ada mayat Tuhan berarti kan dagingnya itu Tuhan. Ya, 1 Korintus 11:26 juga itu memberitakan tentang kematian Tuhan. Betul Bang. Ini gimana nih, Bang? Oke, saya bahas Mayat itu ya, Tuhan. Bang. Oke, saya bisa bahas itu ya. Yang menyatakan, Iya Bun. oke, yang Mana? on cam lah, Bang Bang. Dalbo. Saya on cam, Abang enggak. Iya on cam saya. Saya kan ketutup gara-gara buka data tadi. Oke, Ya Bunda. oke. Bang Dalbo kemana ya? Coba aku bel dulu Bun. Enggak, aku aja. Nah, sambil lanjut aja. lanjut Bang, jelaskan. Nah, Lanjut aja. kalau Saya bicara makan di- tadi di Lukas 17 ayat 37, bahasanya di manakah mayat Tuhan, itu kan berarti kan Wait, seorang tapi gini Bang. manusia. Abang, sebelumnya kan tadi Abang bilang, wah nggak mungkin Tuhan mati. Iya kan? Di mana datanya itu? Saya kepengen belajar. Nah, ternyata kan ada. Lalu Abang mau menjelaskan dalil yang Abang baru dapatkan. Menurut saya ini agak aneh gitu loh Bang. Dalil yang Kenapa baru nggak Abang aneh? Karena ketahui, itu lalu nggak tiba-tiba menyatakan Yesus itu Tuhan tuh mati, nggak ada itu dikatakan di situ Tuhan tuh mati. Yang Oke, 1 mengatakan Tuhan Korintus tuh berapa mati tadi? kan tidak ada. Yang mengatakan mayat Tuhan itu kan dikonfirmasi oleh manusia itu sendiri, yaitu Maria ibunya. Dikatakan di situ dia mempercayai bahwa itu Yesus sebagai Tuhan. Kalau dibilang Tuhan mati nggak ada. ada 1 Korintus 11:26. 1 Korintus 11:26. Saya lupa. 1 Korintus 11:26. Teman-teman yang di bawah malah hafal, Masya Allah. Gimana saja. Coba baca Bang, nyaring-nyaring Bang. Oh, dia nyelam, nggak bisa buka data ini. Bang, nyelam Abang. Nggak jatuh lah, nggak lama. HP ku satu Bang, nggak bisa. Oke, saya baca aja Bang ya. Ini beneran. Oke, beneran. Bang. Saya balik aja deh kamera saya. Biar sama-sama kita lihat. Nanti Abang kira saya bohong lagi. Kan repot. Ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini dinyatakan bahwa Tuhan mati. Ini Bang. Ini yang di bawah ini kan Tuhan, kematian Tuhan. Kan memang Yesus mati. Yang dinyatakan tidak dikatakan di situ bahwa daging Yesus yang mati, bahwa Tuhan tidak mati. Ini Tuhan yang dikatakan mati di sini Bang. Bayangkan Bang, kontradiksi yang sangat fatal ini gitu. Benar nggak Bang? Benar, maksudnya gini Bang, aku bisa minta tolong, aku breaklah dulu Bang, karena keluarga anak-anakku udah datang, biar aku kasih makan Oh dulu. gitu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi Bang ya, minta tolong ya. PR-nya itu Bang ya, PR yang dari Ya. Bunda Mila, dari Bang Dalbo, dari Bunda Rahmat. Siap Bang, oke Bang. Aku follow Makasih Bang. ya Bun, Kita follow semua Abang. Bang Dalbo. Makasih ya Bun. Jadi ya menarik ya. Sebetulnya apa teman-teman? Seperti itulah gitu. Mereka dengan tegas di dalam Bibelnya, padahal dia sebelum dia baca nggak mungkin Tuhan mati. Tapi di Bibelnya kasih lihat itu kan Tuhan mati. Kenapa? Karena kata Tuhan ini memang bermasalah. Kata Tuhan ini ada masalah. Ketika Yesus diterjemahkan menjadi gelarnya menjadi Tuhan, itu menimbulkan kontradiksi dan menimbulkan masalah buat teman-teman Kristen itu sendiri. Iya kan? Makanya ketika kita belajar tentang Tuhan, di perjanjian lama itu udah diajarin. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi meyakini Tuhan itu hanya Elohim saja, hanya Bapa saja? Karena ada dijelaskan sebagaimana juga di dalam Al-Quran, yaitu 20 sifat dalam Al-Quran itu. Contohnya dalam Al-Quran 20 sifat Tuhan itu apa saja. Nih, ya. Tuhan itu wujud, ya. Iya betul. Betul. Iya. Tuhannya bisa jadi apa saja. Tuhannya bisa berada di mana-mana. Kontradiksi. Itulah kelemahannya. Karena kenapa Bun, ya? Di sebentar Kristen Bun. itu Ini saya Ya. mau nanggep bahwa offside. Maksudnya gimana ini? Emang Bang Faruk bilang turun, apa? naik dia, Enggak naik. lah. Naik aja. Naik aja Bang. Naik deh, offside. saya angkat coba. Pengen tahu saya. Tarik dia. Naik Bang. Bang offside. Maksudnya gimana tuh coba? Bun, aku konfirmasi. Dua ya Bun? Dua ya? Dua. Apanya dua? Itu yang Bunda KBCA-nya ini. Iksan. Kalau bukan punya aku loh. Dua. No. Kok dua? 3,5. Aduh. Oke Bun. Inilah nanti aku telepon dia. Oke lanjut Bun. Tarik dia. Oh itu ada Iya. offside. Lanjut. Yang offside. Mau tanya. Maksudnya gimana itu? Di roomnya tadi si Paro atau berapa hari ini bahas yang mati itu Simon katanya. Lalu pendapat kalian Yesus, Ustadz Abdul Somad berbeda lagi. Yudas Iskariot, Kainama Bukannya- sebut Simon, Oh. Yahya Waloni sebut Barabas. Yang mana yang benar ini? Atau Islam ini memang sumber keraguan-raguan? Enggak begitu. Mungkin persepsi yang beda, enggak begitu. Kalau tergantung konteksnya, sekarang yang dinaikkan konteksnya apa? Di Bang Faruk itu kan Iya. belajar juga sama dengan Bang Dalbo. Enggak mungkin dia berani bilang Simon. Simon itu siapa maksudnya? Oh, maksudnya itu Bang Faruk bilang Simon gitu maksudnya ya. Sementara Iya, yang ini mati Bunda. itu Simon dari Yang disangka Kirene. Sebentar. Abdul Somad berbeda. Offside sebentar dulu. Jadi Pak Faruk menyampaikan itu kan dasarnya ada dalilnya. Di dalam Matius 27, Sumber Simon yang Islam memikul ini salib sampai keraguan dipukul siapa yang disalib. Sabar. Masuk kesetanan kan. Makanya Jadi Pak Faruk itu
dia tidak menafsirkan. Dia punya dalil. Kalau yang memikul salib sampai di bukit itu adalah Simon. Nah, sedangkan Yohanes benar itu. mencatat Yesus Kalian sendiri yang bahas memikul Yesus salibnya yang sampai di mati. bukit. Jadi yang Tunggu mana dulu, kalian ini offside. sumber keraguan kalian ini? Offside. Biar dijelaskan dulu. Diam dulu. Kau kan dengarnya sepintas. Biar dijelaskan sama Bang Dalbo. Biar mengerti apa maksudnya Bang Faruk, apa maksudnya yang lain itu. Lanjut Bang Dalbo. Diam dulu kau. Saya aja mute kok. Lanjut Bang. Oke, sepakat songkat dulu. Jadi Bang Faruk itu Bukan umat Islam yang pusing, bukan juga Islam yang berpendapat, apalagi Bang Faruk. Bang Faruk itu mengambil di dalam Matius 27. Di situ tercatat yang memikul salib itu sampai di Bukit Golgota adalah Simon. Yohanes mencatat yang memikul salib itu adalah Yesus. Dan di dalam Markus 15:25 ada manusia yang disalib di pagi hari. Lalu di Lukas 23 Yesus melayat nomor 55. Nah, aku tanya samamu, di antara pemikulan salib ini yang mana yang benar memikul salib, Yesus apa Simon? Yohanes 19, 14, 15, 16 dan Simon yang memikul salib. Coba, yang mana yang benar di antara dua data itu? Bang, Ustadz Abdul Somad sebut yang disalib. Dia mengambil isi Bibelmu tuyul. Yang mana yang benar? Makanya Dua di dalam iya, yang benar Bibelmu. Yesus sendiri yang memikul salibnya sampai di Bukit Golgota. Kenapa kau langsung takut? Takut. Saya tanya samamu, yang mana yang benar di situ? Kainama sebut Barabas. Yahya Walun Turun aja, sebut Judas turun aja. Iskariot. Pangodok kerjaanmu di situ. Jadi Bang Faruk itu tidak bernarasi liar. Dia dasarnya Matius 27. Matius 27 menyatakan bahwa yang memikul salib sampai di bukit adalah Simon dari Kirene. Yohanes mencatat yang memikul salib adalah Yesus sendiri. Nggak mau baca soalnya. Yang berpendapat, mereka tidak berpendapat, mereka mengambil dalil Bible. Ya, lanjut Bunda Rahma. Itu tadi itu si Kuclu Cepe. Si Cepe. Ya, cepet itu, cepet. Memang ngeyel Kopi itu. dulu. Si manusia kupu-kupu, manusia warna-warni. Dia bunda juga, dia bunda. Islam dalam keraguan. Keraguan itu di Bible. Makanya kau tanya samamu antara Yohanes 19:14, Matius 27, Simon yang memikul salib. Yohanes mencatat Yesus sendiri yang memikul salibnya. Di antara dua itu yang mana yang benar? Kan itu. Iya. Kau pikir apologet Islam itu ongol-ongol? Lanjut, Jun. Baca dulu. Iya. Bukti TF-nya udah tuh Bun. Ya, siap Bun, thank you, berkah. Iya. Jadi yang dibaca itu Bible, maka mereka mempunyai pandangan sendiri-sendiri para ulama itu. Jadi kecuali kalau bahas Al-Quran, nah itu beda cerita. Ini kan tentang Biblemu. Berarti Biblemu yang membingungkan gitu loh. Gampang Bunda kok. Rahma, Bang Jun, kalau saya bikin, kan ada di sini Emmy Award gitu kan. Saya udah ngomong sama Bang Dalbo tadi barusan. Terus ada nominasi musik terbaik gitu. Saya mau bikin Bunda Mila Award Boleh dong. Nggak apa-apa Bun. Boleh, itu kan untuk memotivasi teman-teman kita yang muslim yang Bun, ya. berdakwah di dalam dunia TikTok ini bagus. Bukan Saya berdakwah dukung sih. aja, bukan berdakwah aja. Jadi ada grup ngaji tajwid tuh kemarin. Oh, iya. Tapi Bagus itu Bun. ya saya support dia. Memang bagus, itu ada di Komal kita tuh suka. Jadi saya support dia, tapi
melalui mereka gitu kan. Oh ini yang juara 1 5 juta, kemarin juara keduanya 3 juta berapa. Nah ini sekarang dia kompetisi tapi saya yang melakukannya gitu loh, ngerti nggak? Itu satu. Boleh, Terus nggak apa-apa. nanti yang mualaf kita kasih hadiah apa gitu loh. Nanti begitu. Nanti saya bikin ini programnya. Banyak sekali Bagus, Bang bagus, Dalbo Bang. yang saya kepengenin, cuma belum kesampaian semua. Pelan-pelan aja Bun, dari hal-hal yang kecil kayak tadi tuh, nanti kan lama-lama. Selain itu juga gini Bun, biar teman-teman juga semangat, walaupun mungkin motivasinya bukan itu. Setidaknya mereka merasa diapresiasi dengan keberadaannya, kayak Bunda mengapresiasi teman-teman kita supaya semakin semangat dalam dalam berdakwah, dalam mempertebal keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud saya tuh Ini, Bang Bun. Jun, bentar. Maksud Bun. saya itu ini nggak angin-anginan, lagi mau kerjain lagi enggak, maksudnya biar konstan, makanya harus Konsisten. dipikirin matang gitu loh. Jadi berkesinambungan terus, jangan putus. Makanya jangan terlalu menggebu-gebu juga ya, terlalu banyak yang diinginin, nanti baru sebentar putus. Pengennya saya tuh itu juga saya mesti ngurus tuh, itu lomba kori itu. Tapi Bagus. memang karena mereka ini udah kori nasional internasional, jadi ininya tuh tinggi sekali levelnya gitu loh. Oke, mari kita berdiskusi Tuh. dengan santai. Boleh. Mari kita Penting, Bang. Tapi bedakan keselamatan tunggu dulu, dan Bunda belum selesai. Kristen dan Islam. Abang bukan hostnya di sini. Kenapa sih? Bunda Tapi mau nggak apa-apa selesaikan lah, dulu, dia Gian. open. Sabar, mute dulu. Udah, udah Bunda. anggap aja udah selesai. Oh, nanti Ah. di grup aja lah, Bun, di grup aja. Oke. Iya. Buka kamera, Bang Gian. Mari kita Ya, bedakan buka keselamatan kamera. Kristen dan Islam ya. Iya, buka Asal jangan kamera lah, Bang. menghujat. Kalau nggak menghujat diturunkan. Di dalam Kristen, Yesus menjanjikan keselamatan di Yohanes 14 ayat 6. Dan keselamatan bagi Islam adalah neraka sesuai surat Quran di surat Maryam 71. Coba kau baca 72-nya coba. Ya memang tidak. Tidak, enggak apa-apa. Silakan, itu narasi dia. Silakan. Dikatakan Silakan, di Bang. dalam Islam tidak ada keselamatan Tapi abang, baginya. Tidak ada sebelum dulu bang, abangku, abang nggak berani open camp. Iya. Iya. Nonton dulu. Nggak berani ya. Tidak. Tapi bicara Tidak keselamatan. berani, Bang. Baik. Kalau nggak berani nggak apa-apa. Mau silakan surah Maryam. Berarti saya harus tanggapi ya. Sabar dah. Surah Maryam 71. 71. Berarti kalau saya sudah jawab, artinya giliran saya dong. Tanya. Iya, silakan. Ya kan? Boleh bang? Boleh. Ini baru Kristen pemberani. Jempol. Saya buka dulu ya. Jempol. Ya, kasih kaki. Nah, kalau jempol itu kan orang-orang yang pemberani betul-betul tampil seperti kita ini. Baik. Di dalam surah Maryam dikatakan di situ, semua tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan atau sudah menjadi ketetapan. Itu sudah mutlak. Di Maryam 72 selanjutnya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Jadi di Islam itu bang, ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka kita masuk di dalam golongan-golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita bertakwa, maka kita diselamatkan dari api neraka. Gampang kak jawabnya bang. Mungkin ada yang mau disanggah dulu sebelum saya bertanya.
Ya kalau itu yang kita harapkan Bang, untuk bertakwa, kapan lulusnya? Kita ini manusia lemah loh. Kita selalu berbuat dosa dalam setiap hari. Dan kematian tidak ada yang tahu Bang. Itu yang harus direnungkan terlebih dalam Bang. Nah jelas keselamatan bagi orang Kristen jelas. Yesus telah membuktikan itu sendiri. Dan Muhammad Saya nggak bertanya itu keselamatan ini. Belum saya Dia tidak bertanya, pernah Bang. membuktikannya, Nanti Bang. giliran saya bertanya, Anda kan bertanya Maryam 71. Nah, saya jawab, apa bantahan Abang tentang data-data saya, jawaban saya. Nanti setelah Anda bantah, mau terima atau tidaknya, itu bukan dari aku, adindaku. Itu dari tamu. Nah, nanti saya pakai dalil juga. Di mana orang Kristen nanti diselamatkan. Kan ini kan orang-orang bertakwa yang diselamatkan. Kan begitu. Jelas ya Bang ya? Nah sekarang boleh nggak saya bertanya balik? Atau memang nggak mau ditanya? Ya kalau kami orang Kristen sanggup menjelaskan iman kami. Iya baik. Bukan menjelaskan, menjawab. Bedakan menjelaskan dengan menjawab. Menjelaskan itu Bang, kadangkala penjelasan itu menjadi alat untuk menipu. Betul nggak Bang? Ya. Saya ini orangnya polos loh. Apa yang Iman saya kami lihat orang Kristen, itu, Bang, kami sanggup itulah yang untuk sampaikan. menjawabkan. Jujur saya orangnya ini polos. Polos sekali dan sangat jujur hostnya. Sekarang, nah sekarang boleh saya bertanya abangku? Ya sekarang Abang. belum kelar. Sekarang belum kelar. Oh belum Bang. kelar. Ya silakan kalau belum kelar. Gini, Muhammad tidak pernah membuktikan keselamatan itu bagi kalian, betul atau tidak? Di dalam surah As-Zukhruf ayat 72, nabiku diwariskan surga. As-Zukhruf ayat 43. Ya kan kita pakai dalil, Bang. Saya kan di awal menyatakan Anda mau percaya atau tidaknya bukan urusan saya. Bahkan nabiku di dalam hadis menyatakan, kullu ummati yadakuluna jannah illa man abah. Setiap umatku, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu jaminan dari nabiku. Nah, kita ini bukan artinya modal congor, adindaku. Masalahnya dia tidak pernah. Boleh nggak saya bertanya atau tidak boleh? Bilang aja Bang. Enggak mau Bang ditanya. Karena Kristen itu masuk neraka. Gini, kalau kami sudah terbukti Yesus sendiri yang Iya, saya mau tanya ini kalau terbukti. Bang Dalbo, sebelum Bang Dalbo nanya, saya mau nanya dulu ke Bang Dalbo. Jangan dulu Bunda, nanti lari dia, nanti lari pertanyaannya, nanti lari. Boleh nggak saya bertanya Bang? Soal api neraka nih Bang Dalbo. Markus 9 Tidak. Oh bukan itu kalau saya Bun. Boleh nggak saya bertanya? Nah udah lanjutlah. Silakan. Kami siap. Baik. Kenapa orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, bermujizat dalam nama Yesus, bahkan mengusir setan dalam nama Yesus, diusir oleh Yesus, lalu dicampakkan di dalam api neraka? Mau dalil? Di dalam Matius 13:49-50. Di situ kan orang jahat, ya. Nah, di sini di dalam Matius 7:23 kata Yesus, maka waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat? Di dalam Matius 13, sabar. Di dalam Matius 13, sabar. Di dalam Matius 13:49 sampai 50. Tunjukkan dalilnya di mana Kristen masuk surga atau diselamatkan oleh Yesus, dan kenapa Kristen diusir oleh Yesus. Silakan Bang. Jawabannya hanya satu. Bagi yang tidak melakukan perintahnya, itu akan diusir. Saya tanya, kenapa Kristen diusir oleh Yesus? Bagi yang tidak melakukan perintahnya, yang Apa melakukan perintah kehendaknya. Yesus? Apa yang harus kita lakukan untuk mentaati Yesus? Siapakah Tuhan yang layak disembah menurut Yesus? Oke, yang harus kita ikutin, yang dikatakan hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa kau Tuhankan dengan Yesus? segenap budimu, dan Ya, kasihilah kenapa sesamamu. kalian melantik Yesus jadi Tuhan? Kenapa orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan diusir oleh Yesus? Itulah hukum yang terutama. Ya?
kita lakukan. Saya tanya samamu, kenapa orang Kristen memanggil Yesus Tuhan malah diusir? Bagi orang yang tidak melakukan perintah Allah. Ini ada nggak perintah Bapak melantik Yesus jadi Tuhan? Astagfirullah. Kau baca di dalam Matius 19, 16, 17. Ketika ada pemuda bertanya kepada Yesus, apa kata pemuda itu? Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk surga? Apa jawab Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Bagi orang yang tidak menuruti. Sekarang perintah siapa menjadikan Yesus jadi Tuhan? Perintah siapa? Itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Saya tanya, saya nggak nanya nubuatan. Perintah siapa yang melantik anak orang jadi Tuhan? Perintahnya sendiri. Dia sendiri yang mengatakan. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Oke, Yesaya 9 ayat 6 sampai. Astagfirullah tuyul. Dalilnya mana? Karena kata Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus dicatat ya. Dicatat. Di dalam Matius 17 nomor 5. Kata Tuhannya Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, ketika kita mendengarkan anak ini berkata-kata di dalam Yohanes 5:24. Inilah kalian sosok Pak bahas keselamatan enggak ngerti. Nah sekarang makanya saya akan tunjukkan apa lagi? Ya. Nah sekarang tunjukkan dalilnya. Perintah siapa menjadikan anak orang jadi Tuhan? Siapa perintah? Perintahnya sendiri. Nah, di mana Yesus memerintahkan untuk mentuhankan dirinya? Oke, Yesaya 9 ayat 5. Apa Yesaya 9? Itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Apa di situ? Apa di situ? Makanya enggak ada hubungannya. Makanya dibaca dong. Di mana? Contohnya saya kasih ya, kata Yesus di dalam Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap akalmu. Itu hukum utama, Mak. Kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhanku, Tuhanmu satu, sedangkan Tuhanmu tiga. Kutanya samamu, perintah siapa menjadikan anak manusia ini sebagai Tuhan? Makanya kau tidak mau buka open camp karena kamu malu. Saya udah jawab, kau keras kepala. Dibilang di Yesaya. Mana dalilnya? Yesaya 95 ayat 6. Nah, baca lah dongo. Ayat baca. 5 sampai 6. Makanya jangan keras kepala. Coba baca. Ada nggak di situ tertulis perintah Yesus menjadikan dia Tuhan? Ya ada. Coba. Yesaya 9. Coba baca. Sendiri yang berkata. Allah itu coba. Berkata. Silakan. Coba baca. Kau yang baca. Kau yang baca. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sudah baca. Siapa yang bisa baca? Silakan. Saya nggak bisa soalnya. Oke, saya bacakan. Iya, enggak apa-apa kita bacakan aja. Sebab seorang anak telah lahir. Wah, ini di zamannya saya ya. Ini nubuatannya, Bang. Aduh. Ini saya tanya dulu samamu. Di ayat 6-nya, sebab di 5-nya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Betul? Iya, silakan. Habiskan. Pertanyaannya, ini habiskan dulu. Habiskan dulu, nggak apa-apa ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Nah, kutanya samamu dulu. Ini dicatat, astagfirullah. Ini dicatat di zamannya saya, betul? Nggak usah lagi. Ini kitabnya saya. Sabar dulu. Ini kitabnya saya, bukan. Nggak usah banyak asumsi lagi. Bukan asumsi. Ini yang dimaksud, sebab seorang akan telah lahir. Telah lahir itu ketika di zamannya Yesaya, apakah sudah terjadi atau akan terjadi? Kau tafsirkan kitab orang.
kau paksakan anak orang jadi Tuhanmu. Kenapa lari Adinda? Kenapa lari? Masa Yesus sudah lahir waktu itu, Bang? Enggak, antara samanya Yesus dengan Yesaya itu 750 tahun. 750 tahun. Ini Raja Hizkia, bukan Yesus. Kenapa lari? Inilah tuyul-tuyul ya. Modal ngocok, petantam petenteng. Oten. Kalau ngocok jagonya. Tawa lagi dia di bawah, Bang. Tadi saya mau sebut tidak bisa tuh. Markus itu Bang Dalbo, Markus ya, yang akan Kalau digalamin Markus itu loh, bisa Bang Dalbo. dibantah Bunda. Bisa dibantah itu. Bantahnya gimana? Kalau Matius 13 sampai 50 nggak bisa dibantah. Nggak ada Kristen mampu bantah itu. Walaupun pendeta yang turun dari langit, nggak bisa dibantah itu. Kalau itu berbicara perumpamaan, kalau Matius 13 mau bantah apa itu? Karena mereka adalah raja dusta, anak-anak tuyul, pendusta. Di hutan. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Itu, Bang. Kemiut. Bang Dalbo kemiut. Bang, Ya kemiut, benar. Bang. Jadi orang jahat yang dimaksud di sini menghancurkan, menyesatkan ajaran Yesus. Ya, coba kita baca di dalam Matius kata Mikana. Matius 7:22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tadi orang baik dengan orang jahat dipisahkan kan? Iya. Orang jahatnya siapa kah? Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Di dalam Lukas 5:32 kata Yesus Christ, kata Bob, Yesus Christ mengatakan, aku datang bukan untuk orang baik atau untuk orang benar, tetapi aku datang kepada orang berdosa supaya mereka bertaubat. Begitu juga di Yohanan 5:29. Yohanan 5:29 di sini dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari dan bangkit untuk berhidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu kan nyambung semua kan tiga dalil ini. Kalau Markus pernah saya bawa, masih banyak klik-kliknya mereka karena itu bahasa kiasan. Garam, itu tentang garam. Ya, lanjut. Tapi kan Saya lagi mau beli rokok. Bang Dalbo, Suaranya Bunda kecil.